PT Astra Grafia Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1989. Rekan Rolando Sambuaga akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Rolando. Ya baik Rudi, Anda dan pemirsa, saham PT Astra Grafia Tbk telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar. Statusnya sebagai anak usaha Astra Internasional menjadi pertimbangan investor di pasar saham. Kita simak datanya seperti apa dan kita lihat profilnya pemirsa. Ini PT Astra Grafia Tbk dengan kode emiten ASGR. Ini melantai di Bursa Efek Indonesia sejak kurang lebih 31 tahun lalu, yaitu 15 November 1989 di papan utama dengan bidang usaha utama Computer and Services, sektor Trade, Services and Investment, subsektor Computer and Services. Dan kita saksikan ada siapa saja pemegang saham dari PT Astra Grafia ini. Untuk PT Astra International Tbk sebesar 1,04 miliar atau sebanyak 76,87%, dan berikutnya dipegang oleh masyarakat yaitu sebesar 312,03 juta atau 31,15%. Dan kita saksikan seperti apa pergerakan harga saham ASGR. Ya, untuk kuartal pertama kita lihat di Januari di angka 1060, lalu sempat anjlok ketika pandemi masuk ke Indonesia, yaitu pada Maret menjadi 640, dan kuartal 1 ditutup di 855, dan kita saksikan untuk kuartal 2 ini bergerak cukup fluktuatif ya, dan kemarin kita saksikan di perdagangan tanggal 28 September ini berada di level 725. Baik, dan demikian Rudi dan pemirsa yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Rolando. Dan pemirsa, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Marolop Alfred Nainggolan. Mas Alfred, ya. Ini kalau kita melihat grafik kinerja saham Astra Grafia, ini bagaimana membacanya Mas Alfred? Ya, kalau kita lihat dalam jangka pendek memang ada tren signal rebound ya. Tapi kalau kita melihat dalam 1-2 bulan untuk short termnya. Tapi kalau kita lihat agak kita perlebar window-nya, bisa dibilang tren Astra Grafia, tren penurunan ini sudah terlihat sejak 2014. Artinya udah 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan, kurang lebih sekitar 240-an% kalau kita lihat dari posisi 2014. Jadi kalau kita lihat tren penurunan memang terlihat memang karena faktor tadi bahwa relatif cukup sulit dari sisi growth ya untuk top line-nya, dan artinya bahwa pasar melihat dari sisi growth dalam 5 tahun terakhir tidak cukup seksi dilihat menjadi sebuah sektor yang cukup seksi dari sisi growth-nya. Ya. Nah, itu yang kalau kita lihat untuk trennya, dan memang dalam 1-2 bulan terakhir ada rebound atau indikasi mengalami tren bullish, tapi kalau kita lihat ini banyak disebabkan oleh faktor marketnya. Jadi bukan ada sentimen yang cukup kuat dari internal perusahaannya ataupun dari sisi sektornya. Dan kenapa kita katakan seperti itu? Faktor likuiditas juga mungkin perlu dicermati, karena dari anak usaha Astra, mungkin Astra Grafia dan juga Astra Autopart yang bisa dibilang likuiditasnya sangat minim sekali. Ini kalau melihat trennya, ini sampai akhir tahun diperkirakan saham Astra Grafia sampai di berapa, Mas Alfred? Ya, kalau kita lihat ruang kenaikannya cukup terbatas ya. Jadi kalau indeks kita bisa kembali bergerak menuju 5.400, 5.600, kita lihat penguatan Astra Grafia ada di kisaran 800 sampai 900. Tapi kembali lagi bahwa kita masih melihat bahwa dalam sisa waktu terakhir di semester kedua ini memang sangat tergantung sekali oleh faktor market. Karena kita melihat belum ada aksi yang cukup signifikan dari sisi aksi korporasi perseroan yang menurut kita bisa menjadi katalis cukup kuat bagi harga sahamnya. Baik. Mas Alfred, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action. Ya.